Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Rosot Sutoyo, Jumat 16 September 2022. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara. Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, dan memberkati kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai anggun waeng di bagasan Kristus Yesus dohamu, jala dao pehamu najolo, gabe di pajonok mudarni Kristusi dohamu nuaeng. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita hari ini, Paulus sedang membahas sebuah persoalan yang pelik dan sensitif, yaitu perbedaan etnis antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Masing-masing pihak merasa diri lebih baik daripada yang lain. Orang Yahudi memandang etnis lain sebagai orang fasik yang diciptakan untuk perapian neraka. Dan sebaliknya, bangsa Yahudi atau bangsa Yunani melihat orang-orang Yahudi sebagai kaum barbar yang primitif dan tidak beradab. Perseteruan rasial antara Yahudi dan non-Yahudi sudah berlangsung berabad-abad. Banyak peristiwa pahit yang turut memperburuk keadaan. Berbagai labelisasi negatif terus bermunculan, saling curiga dan menghina sudah menjadi begitu biasa. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak berdiam diri. Sejak awal Dia menciptakan manusia supaya menjadi penolong dan penjaga. Ketika manusia gagal mencapai hal ini, Allah bertindak dengan caranya sendiri. Dua kubu yang dahulu terpisah jauh, kini didekatkan melalui Kristus. Kristus membawa pendamaian untuk kedua pihak. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Tanda kutip. Pembatalan hukum Taurat inilah yang dimaksud bukan pembatalan hukum moral, tetapi pembatalan hukum sivil, yaitu terutama hukum seremonial seperti hukum tentang makanan dan secara khusus hukum tentang sunat yang kemudian berhasil menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Satu manusia baru di dalam Kristus dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah. Dan kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Munculnya 3 kali kata satu membuktikan bahwa dampak salib Kristus dalam mempersatukan kedua pihak yang berseteru tidaklah sia-sia. Salib Kristus mengubah perseteruan menjadi damai sejahtera. Apa yang dicapai oleh salib Kristus adalah suatu masyarakat baru. Baik Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama merupakan warga kerajaan Allah. Sama-sama merupakan keluarga Allah dan sama-sama merupakan tempat kediaman Allah dalam roh. Bila kita berpaling dari gambaran gereja yang ideal di atas, lalu mengamati realitas gereja saat ini, masih tampak banyak sering terjadi pengasingan, perseteruan, perpecahan. Orang Kristen sendiri mendirikan tembok pemisah berdasarkan suku, warna kulit, kelas ekonomi, pendidikan, jabatan, dan doktrin. Solusi yang ditawarkan Rasul Paulus adalah bahwa kita harus mengingat siapa kita dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, ingatlah. Yang dahulu kita termasuk umat Allah karena kita bukan bangsa Yahudi yang disunat. Dan siapa kita sekarang sebagai umat Allah karena Kristus. Maka janganlah kita membangun tembok pemisah dan perseteruan, tetapi marilah kita mengupayakan kesatuan dan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri atas limpahan kasih-Mu hari ini.
Teguhkan hati kami untuk menjauhkan diri dari sifat memisahkan dan mengasingkan, melainkan kuatkan kami untuk mengupayakan kesatuan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Marilah kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.